Halo, selamat datang di Innova Melisa DIY and Hacks. Hai teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Buat teman-teman yang merayakan, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf, lahir dan batin. Teman-teman, kemarin-kemarin saya baca-baca tentang tips merapikan rumah dari Marie Kondo. Dan kemarin saya menerapkannya di rumah. Hasilnya oke banget. Untuk rumah kami yang gak gitu besar, tapi banyak barangnya termasuk stok untuk jualan online saya. Oke, yuk langsung aja kita lihat ya. Nah, tips pertama yang saya tangkap adalah harus punya rumah untuk barang-barang. Saya gunakan 3 lemari ini untuk menyimpan barang-barang saya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, kalau disusun di lemari kayak gini, barang-barang akan lebih mudah dicari dan akan lebih rapi. Saya pernah menyusunnya begitu saja di kardus, tapi jadinya susah diambil, susah dicari. Nah, terus ada juga yang bentuknya itu ada kuncinya dan yang gak ada kuncinya. Yang ada kuncinya ini saya pakai untuk simpan barang-barang jualan saya, teman-teman. Ini juga, karena ada kuncinya yang sudah rusak, saya jadi pakai rantai. Kalau enggak, pasti sama anak-anak dibukain juga dan diambilin isi di dalamnya. Kebetulan saya juga jual beberapa mainan. Jadi kalau dirantai gini akan lebih aman, buat stoknya itu tetap rapi. Lemari ini sebetulnya bukan lemari saya sih, jadi saya nggak berani betulin kuncinya kayak gini karena punya pemilik kontrakan ini. Kalau udah ada kuncinya gini sih nggak usah pakai rantai, nggak apa-apa ya teman-teman. Sama halnya di sini, susunan di dalamnya itu juga dirapikan seperti ini per kategori. Jadi kalau frame semua, kalau baju semua, kalau misalnya Barbie A semua kayak gini. Jadi pas kita mau cari barang apa, itu kita tahu letaknya di mana. Nah, ini kenapa frame sama benda-benda ini saya letakkan di sini? Karena bentuknya seragam. Jadi walaupun nggak dimasukin dalam lemari, masih wangon atau masih lumayan kalau dilihat. Tapi kalau misalnya bentuknya baju atau sarung kayak gitu, ditaruh di tempat yang tidak tertutup seperti ini, pastinya tampak berantakan ya teman-teman. Nah, kemudian lemari ini nyusunnya gimana kok jadi kayak gini bentuknya? Ini saya susun berdasarkan keamanan untuk dijangkau oleh anak. Kalau ini sih isinya perlengkapan kerja saya teman-teman, tapi yang masih oke lah jika dipegang oleh anak. Ini isinya itu pernak-pernik untuk vlogging. Jadi ada charger, ada tripod juga bisa dimasukkan sini. Ada rig juga, ada headset masuk ke sini. Jadi anak saya nomor 1 juga bisa ambil dari sini. Terus yang ini nota-nota. Jadi catatan-catatan jual beli itu saya rekap di sini, nota-nota saya masukin sini. Ini agak lebih tinggi, jadi anak yang pertama pun jangkaunya akan lebih susah. Nah, terus atasnya lagi itu barang-barang yang sebaiknya nggak dalam jangkauan anak-anak. Kayak alkohol untuk buat hand sanitizer. Terus frame aneka keramik itu saya taruh di atas. Supaya nanti anak saya yang kecil nggak bisa ambil. Soalnya ngeri juga ya kalau pecah nanti kena tangan dia. Frame-frame juga ada kacanya, jadi saya taruh di atas. Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan betul, semua benda-benda ini ada rumah-rumahnya dan punya susunan warna yang cukup serasi, kayak putih, pink, merah gitu. Jadi pas dijejerin gini masih wangon gitu. Ini rumah dari set keramik. Jadi bentuknya kotak seperti ini. Ini ada rumahnya, terus rumahnya lagi itu lemari. Terus sebelahnya ini ada frame. Framenya warnanya merah dan putih. Jadi masih sesuai warnanya dengan si keramik. Warna-warna ini cukup penting karena bikin
kelihatan rapi gitu teman-teman. Kalau warna-warninya kurang sesuai juga kurang oke. Nah ini juga rumah dari toiletries dan P3K kami. Warnanya saya pilih putih supaya sesuai dengan yang lain. Kombinasinya merah, putih, pink. Ini juga ada rumahnya juga nih. Buku-buku administrasi saya ada rumahnya juga. Saya pilih yang warna pink biar oke. Terus biar segar-segar saya juga kasihin daun artifisial di samping-sampingnya. Ini kan lagi social distancing nih teman-teman, jadi kita nggak bisa sering keluar rumah. Maka kerapihan dan pemandangan di rumah mesti lebih oke supaya betah di rumah ya teman-teman. Terus bawahnya lagi ini ada tempat vlogging tadi, tapi karena keterbatasan nggak ada kotak warna pink, saya pakai warna oranye tapi saya sendiriin di bawah. Kalau pernak-pernik yang kecil-kecil banget saya masukin di pouch itu teman-teman. Jadi di dalam rumah ada rumah lagi yang lebih kecil gitu supaya rapi dan gampang carinya. Ini apa? Ini benda-benda yang sudah laku dan siap di packing. Saya taruh sini dulu supaya nanti pas packing sekalian. Ini ada lemari Barbie dan juga Barbie nih teman-teman. Karena kami suka main Barbie, jadi sekalian nih usaha kecil-kecilan. Terus bawahnya lagi ada printer. Printernya ini saya taruh bawah soalnya gede, walaupun memang sih saya tunjuk-tunjuk sama sem-sem tombolnya. Tapi selama dia off masih aman, jadi tetap saya taruh di bawah karena gede banget, di atas nggak mungkin. Nah, bawah-bawah sini untuk apa? Ini untuk mainan sem-sem teman-teman. Dia kan masih kecil, jadi kalau ke atas nggak bisa, saya taruh di sini. Jadi bangun tidur dia mau main, dia bisa ambil mainannya sendiri ke sini, pilih mau yang mana. Terus selesai main pun dia bisa, saya minta untuk masukin balik ke sini. Belajar rapi-rapi dari kecil kayak gitu. Ini juga ada rumahnya. Supaya nanti nggak berantakan banget gitu loh dalamnya. Gitu teman-teman. Ini masih ada yang kosong karena sebagian lagi dikeluarin sama Sam-Sam buat main. Saran saya sih buat teman-teman yang punya anak kecil wajib banget punya kotak kayak gini teman-teman. Jadi selesai main tinggal dibruk-brukin aja ke dalamnya dan disimpan di lemari kayak gini. Soalnya kalau nggak ada tempat itu bakalan rempong banget, anak-anak juga nggak belajar beresin mainan. Nah kemudian ini di sebaliknya ada lemari untuk stok jualan suami saya, jualan online juga nih, dia juga ada. Bentuknya lemari juga. Terus kalau ini untuk simpan alat-alatnya dia. Nah ini teman-teman kalau nggak dimasukin ke kotak, menurut saya sih kalau kayak gini kurang rapi ya. Ini catatan administrasi suami saya, tapi dia belum setuju untuk mengganti perlengkapan ini. Jadi udah biarin aja. Kalau ini laci-laci untuk simpan perlengkapan kami juga. Ini ada cutter, ada isi cutter di sini. Saya masukin di dalam banget supaya nggak gampang diambil sama Sam-Sam. Ini untuk apa namanya? Bersihin kuku. Ini kok ada lem. Lemnya harus taruh di tempat lem juga di sini, teman-teman. Jadi selain ada rumah, tips pertama, tips kedua tuh harus sesuai kategori ya, teman-teman. Kalau tempatnya lem di sini harus ditaruh di sini, staples di sini taruh di sini. Jadi nggak nyebar-nyebar gitu loh teman-teman. Terus ini ada kalkulator, ini juga harusnya di sini dibalikin ke tempatnya gitu. Jadi nanti pas mau dicari gampang. Ini juga ada selotip-selotip, aneka macam selotip juga dijadikan satu di sini. Ini ada yang warna-warni, ada yang bermotif, ada yang polos, ada selotip bolak-balik dijadiin satu. Ini kotaknya menurut saya rekomen banget, gak mahal. Linknya saya kasih di deskripsi video ini. Bening supaya kita gampang cari barang-barang di dalamnya ya teman-teman. Ukurannya juga pas per kategori. Yang bawah ini isinya alat jahit teman-teman. Tuh. Jadi kalau mau jahit betul-betulin kancing copot gampang banget, tinggal buka ini. Terus setiap kali selesai pakai mesti dipulangin ke tempatnya, jadi nggak bingung.
Nah, kadang-kadang namanya punya anak pasti ada ya nyelip-nyelip gini, tiba-tiba mainan masuk ke sini, is oke lah, tinggal dipulangin ke tempatnya. Oke, ini laci paling atas yang paling sering digunakan, terus bagian bawahnya itu laci yang lumayan sering digunakan. Ini ada jam tangan, tapi bungkusnya doang punya suami, belum disimpan karena masih dipelajari juga. Terus ini ada korek telinga. Terus ini di dalamnya ada alat vlogging juga, tapi yang belum digunakan yang masih baru, jadi disimpan di sini buat cadangan. Nah, ini yang ketiga, ini ada alat-alat kebersihan dan juga pertukangan. Kayak ini sarung tangan untuk bersihin rumah, tapi yang masih baru, jadi masih simpan sini. Ini sikat untuk vacuum cleaner ini, teman-teman, ditaruh di sini. Terus ada obeng, ada oli. Ups, olinya jatuh, saya betulin dulu. Ini ditaruh sini semua. Jadi pas perlu nukang, semuanya ada di sini, tinggal diambil aja. Ini ada dray, ada gembok cadangan, di sini ada meteran rumah, ada di sini ada gerendra, ada di sini. Kemudian laci paling bawah itu laci isi barang-barang yang paling jarang digunakan. Di sini nih ada notes-notes yang jadi cadangan gitu, yang nggak digunain, terus labeling-labeling yang nggak digunain, biasanya untuk labeling apa itu namanya, toples, misalnya isinya terigu atau isinya gula, expired kapan, saya taruh di sini. Ini ada CD juga, CD punya teman tapi nggak diambil-ambil, mau dianterin juga susah, jadi saya taruh sini. Jadi disusun berdasarkan seringnya digunakan, makin di atas makin sering digunain, makin di bawah makin jarang digunain. Jadi kalau kayak gini kita mau pakainya juga gampang ya teman-teman. Terus yang di atas meja itu buku-buku atau alat-alat yang selalu kita gunakan, kayak laptop gitu, ditaruh di atas meja. Jadi di atas ini ada dua yang menjadi target kerja saya. Kotak pensilnya suami saya itu yang berantakan itu dan juga tempat bukunya dia itu berantakan banget. Tunggu ACC baru diganti. Oke teman-teman, itu dia tadi tips dari Marie Kondo yang saya pakai di rumah saya dengan sedikit penyesuaian ya, agar lebih pas di rumah saya. Oke, terima kasih ya sudah menonton vlog saya ini. Semoga bisa diambil manfaatnya.